Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Hari ini tidak ada morning talk, kemarin juga nggak ada. Udah berapa hari ya? 3 kali ya. Ya, jadi aku langsung aja mau bikin pick a card untuk minggu ini. Dan nanti kalau aku sempet, ini gimana sih? Oh, nanti kalau aku sempet siang atau sorean, ada pick a card lagi. Temanya masih rahasia. Ini untuk teman-teman dulu yang energi mingguannya ya. Semua masih di kotak masing-masing. Sorry banget, udah berapa hari ini aku dapat film banyak. Ngerjainnya juga gotong royong sama tim translate dan editor lain. Dan setiap hari itu aku harus menyetor bisa lebih dari 3 film. Jadi bayangin, kerja dari subuh sampai malam gitu terus, jadi ya wajar aja ini juga jadi nggak kepegang sama sekali. So ini aku akan ambil satu-satu dari masing-masing deck. Aku bikin 4 spread. Kalian niatin aja dari sekarang kira-kira mau milih kartu nomor berapa dan niatkan untuk mendapatkan pesan yang mudah dimengerti. Kalau itu pesan untuk kalian, biasanya kamu langsung tahu sih, langsung masuk ke hati. Dan kalau nggak mau milih juga nggak apa-apa, dengerin aja message-nya. Mana tahu ada yang bisa diambil. Tiga, empat. Aku juga kangen live nih sebenarnya, cuman internetnya tuh dari kemarin suka naik turun, takut nggak sukses. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Terserah mau milih 1 apa 2 apa 3, atau pilih semua. Untuk yang baru pertama nonton channel aku, apa kabar? Aku Dame dan di sini aku kasih pick a card. Kadang-kadang kasih morning talk setiap pagi kalau sempet. Dan rencananya sih mungkin akan bikin podcast juga ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya lebih kayak ngasih sharing pemikiran aku akan coba di podcast aja, karena kalau di sini kalau podcast tuh temen aku bilang lebih senang ngedengerin di podcast, soalnya bisa sambil ngapa-ngapain di handphonenya. Dia bisa sambil scroll Instagram, bisa sambil jawabin WhatsApp. Karena kalau dengerin di YouTube nggak bisa gitu kan ya. Setiap ada message atau apa, kalau kita mau balas kita harus keluar dulu ke home screen untuk jawabin message-nya. Jadi ya mungkin nanti di podcast itu ada macam-macam. Aku mau bahas tentang kenapa si soulmate dan twin flame tidak pernah aku bahas. Aku juga mau bahas tentang awakening, apa sih kalau sesudah awakening terus ngapain gitu kan. Terus mungkin juga tentang mental health. Satu-satu lah nanti aku coba sharing di situ, dan teman-teman tinggal download aplikasinya aja, kan gratis ya. Oke, udah ada 4, silahkan pilih satunya dari sini. 1, 2, 3, 4. Aku mulai dulu ya. 1. Pesan untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ada independence. The more you learn to fit yourself on the inside and care for the inner child, the more freestanding you become. Jadi di sini tentang kemandirian ya, independence, walaupun artinya adalah kemerdekaan. Jadi ini tentang
berdiri di atas kaki sendiri. Dia bilang semakin kamu memberi asupan kasih sayang kepada dirimu sendiri, semakin kamu memberikan dirimu apa yang dia butuhkan di dalam ya. Jadi nggak cuma di luar aja, nggak cuma butuh makan, nggak cuma butuh didandanin, tapi diri kita tuh juga butuh banyak diasup sama hal-hal yang emosional. Jadi kasih sayang atau ketenangan atau diajak ngomong yang baik-baik. Jadi semakin banyak asupan-asupan yang sifatnya non duniawi seperti itu, kamu semakin mandiri gitu. Jadi kamu nggak butuh sumber-sumber kasih sayang itu, nggak butuh kamu dapatkan dari orang, karena kamu sendiri misalnya sudah punya habit untuk uh, ngomong yang baik-baik. Kamu sudah terbiasa, misalnya kalau misalnya lagi sedih, kamu sudah terbiasa menghibur diri gitu kan, udah biasa menjadi cheerleader atau supporter nomor satu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau sudah sampai terbiasa kayak gitu, sebenarnya kamu adalah jiwa yang mandiri gitu. Jadi kamu nggak butuh dihibur-hibur orang lain, nggak butuh dipuk-pukin sama orang lain. Dan di sini sebagai reminder aja ya, soalnya ada kartu presence di sini, ada kehadiran dan ada infinite possibility. Ya, jadi mungkin teman-teman yang pilih kartu nomor satu juga merasakan membutuhkan kehadiran seseorang untuk melakukan banyak hal ya, untuk membuat project. Mungkin kamu adalah orang yang kreatif, tapi mungkin kamu nggak pede untuk ngerjain suatu project atau ngerjain suatu pekerjaan sendiri gitu. Jadi kamu ingin ada orang lain atau mendapatkan tim atau mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, di sini sebenarnya diingetin kehadiran orang itu kalau memang dihadirkan orangnya ya itu bagus ya, maksudnya berarti memang ada timnya, memang ada partnernya. Tapi jika sejauh ini kamu belum mendapatkan seseorang untuk join sama kamu, atau belum dapat teman, atau bahkan ini mungkin adalah soal pasangan, semesta tuh pengen kasih tahu ke kamu, kamu nggak usah ngerasa kecil hati dan jangan merasa nilai kamu itu berkurang. Jangan merasa tidak sanggup ngapa-ngapain, karena sesungguhnya kamu sangat berdaya gitu ya. Jadi infinite possibility ini ya, kesempatan di alam semesta ini luas sekali. Dan dia bisa diakses oleh siapapun. Bisa 2 orang, bisa banyak orang, atau bisa dengan sendirian juga bisa. Jadi nggak masalah. Keadaan kamu sekarang adalah yang sudah sempurna. Jadi kalau kamu masih sendiri dan berencana melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Nggak usah nungguin orang lain, nggak usah merasa tidak sanggup. Lakukan dari hal kecil aja, step by step, sampai nanti akhirnya mungkin malah di tengah jalan memang ada partner atau ada orang yang bisa bersama-sama menjalankan hal tersebut gitu. Kadang-kadang memang begitu cara semesta bekerja ya. Kita harus mulai dulu sendirian, nanti along the way di tengah jalan ada orang yang akan bergabung. Atau ya kita harus mulai dulu self love-nya gitu ya. Kita kencengin self love kita, kita bikin diri kita itu secara emosional sehat. Nanti di tengah jalan pasangan akan datang. Jadi nggak kebalik. Bukan pasangannya dulu datang kemudian emosional kita jadi sehat, tapi kita sehat dulu maka pasangan akan datang. Ya, jadi intinya be independent dan ini tidak bergantung ya sama siapa-siapa. Dan kalau sama kartu ini juga dia punya pesannya adalah untuk letting go masa lalu, karena presence ini selain artinya kehadiran secara fisik, tapi kehadiran secara mental dan emosional. Jadi buat teman-teman juga yang selama ini terlalu misalnya memakai atau hidup di dalam kepala ya, biasanya kita kan kalau kita tipe-tipenya pemikir atau kita senang menyendiri, kita kadang-kadang terjebak dalam
dunia kita sendiri yang ada di kepala, karena isi kepala itu sebenarnya kan seperti alam semesta lain yang tidak ada batasannya. Apa aja ada di situ, dari kisah-kisah yang kita bikin sendiri, atau kita ingat-ingat nostalgia zaman dulu, atau malah ngebayangin masa depan kayak apa. Nah, ini mau diingatkan supaya stay present. Stay present tuh artinya keluar dari kepala dan hidup hadir sepenuhnya di momen ini gitu. Hadir sepenuhnya di momen ini tuh sangat sangat penting, soalnya selain hari-hari itu berlalunya makin cepet ya. Jadi kalau kita nggak kerasa, kalau kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak khawatir, tahu-tahu ini dari pagi udah siang, udah sore aja, kemudian udah besok lagi. Jadi hari sudah ganti dan kita masih tinggal di kepala. Dan pentingnya juga hadir di momen ini secara penuh. Banyak hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu hadir secara penuh. Makanya ini juga infinite possibility itu juga menunjukkan kalau kamu hadir 100%, kamu akan jadi lebih kreatif daripada kamu terlalu banyak bermain di dalam kepala gitu ya. Hadir 100% itu artinya apapun yang sedang ada di depan kamu, kamu bisa kerjakan ya kerjain, dan tidak perlu terlalu memikirkan outcome-nya. Yang penting dikerjakan satu persatu. Fully present every day, setiap hari show up gitu ya. Show up di sini artinya setiap hari benar-benar hadir di dalam hidup, karena banyak orang loh, banyak sekali manusia yang tidak 100% hadir di dalam hidup. Jadi memang kelihatannya aja badannya ada, ngomong sama kita, bercakap-cakap, tapi 50% isi kepalanya itu tidak stay fokus sama kita, tidak paying attention ya, tidak memperhatikan. Dan itu kalau buat teman-teman yang cukup peka, yang cukup sensitif sama energi, itu bisa kerasa, paling kerasa dulu kalau aku ya, waktu masih belum ada PSBB ini, kalau masih sering ke mall, dan mallnya itu rame, aku bisa ngerasain hampir tidak ada orang yang operating ya, hampir tidak ada orang yang hidup dari hati. Jadi energinya tuh semua kekumpul di kepala. Dan itu rasanya kayak aku lagi jalan di tengah-tengah banyak banget zombie. Dan bahayanya apa kalau kita berada di tengah-tengah banyak orang yang hidupnya dari kepala, tidak dari energi yang di dada ya, karena hati itu kan di dada ya. Orang-orang kalau terlalu sering menghabiskan waktu di dalam kepala, empatinya hilang. Artinya gini, ketika mereka melihat ada suatu kejanggalan atau bahaya, atau melihat orang lain susah, mereka tidak akan terketuk hatinya, karena mereka terlalu sering menghabiskan waktu di kepala, jadi hatinya jadi nggak sensitif, jadi kebas gitu. Nah, itu bisa dirasain kok. Jadi coba aja kalau nanti lagi bisa jalan lagi berkumpul rame-rame, eksperimen aja. Kamu akan bisa ngerasakan sekumpulan orang itu rata-rata mereka ada di mana energinya. Karena kalau mereka ada di hati atau ada di area dada, kamu akan bisa merasa koneksinya, bahwa kamu merasa bahwa kamu bisa mengenali lah bahwa orang itu perhatian, bahwa orang itu terlihat ramah, walaupun misalnya mukanya judes ya. Jadi ini juga belajar untuk mengenali energi, karena tampilan fisik dengan energi itu bisa totally different, bisa sangat beda. Bisa aja dia orangnya mukanya serem banget atau judes banget, tapi dia selalu operating dan hidup dari hati. Maka ketika kamu bertemu orang seperti itu, kamu akan merasa nyaman, walaupun itu adalah orang asing atau kamu sekedar papasan di mall, itu akan terjadi suatu kayak koneksi energi yang kamu tiba-tiba tahu aja, kamu tahu sendiri aja bahwa itu orang baik gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ya, ingetin diri sendiri, jangan menjadi orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu di kepala. Caranya gimana? Ya, daripada selalu aktif berpikir, mendingan pikirannya ditaruh di tulisan atau dibikin suatu karya, kayak misalnya kamu ngomong lewat video, atau kamu bisa bikin podcast. Dan paling enak ketika pikiran terlalu aktif adalah mengimbanginya dengan bergerak.
Karena kalau misalnya pikirannya sudah aktif dan kitanya diam aja tubuhnya, itu pikiran akan makin aktif dan kita akan makin gelisah. Tuh, jadi ya teman-teman yang pada saat sekarang tidak bisa terlalu banyak beraktivitas di luar, mungkin juga ngerasain jadi susah tidur, gelisah, coba aktivitas fisiknya dibanyakin. Itu akan mengimbangi pikiran-pikiran dan energi yang ada di otak itu yang terlalu banyak. Nah, aktivitasnya mau ngapain aja, nggak perlu olahraga, kamu bisa ya bantuin orang rumah beberes rumah atau ya mendekorasi apapun itu, apalagi sekarang mau lebaran kan, jadi ya bersih-bersih, simple. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dapat creative blocks. Ini ada yang ngeblokir, bukan ngeblokir sih. Ada kemampetan dari segi kreativitas. Terus ada materialisasi, mewujudkan sesuatu ya. Jadi ada visi, kamu punya visi dan mungkin energi kreatif kamu besar nih, creativity. Ini kartu ini juga creativity artinya. Jadi energi kamu besar tapi uh, bingung memulai dari mana atau tidak mewujud dengan sesuai yang kamu harapkan gitu. Kalau di sini sih dibilangnya creative block ini sumbernya ada di kamu sendiri. Jadi kalau teman-teman yang biasanya lancar berkarya, idenya banyak, kemudian tahu-tahu mampet gitu ya, dan kemudian jadinya males-malesan dan menunda-nunda, sebenarnya kemampetan itu sumbernya cuma satu. Biasanya kamu terlalu perfeksionis. Karena di sini juga bilang, um, kalau kalau kita punya mau sendiri, gimana sih? Jadi misalnya gini, kita tuh punya pengennya begini gitu ya, sedangkan Tuhan tuh kadang memberikan suatu pilihan yang sangat luas, suatu pilihan yang sangat luas dan luwes. Jadi mau bagaimanapun sebenarnya ide itu bisa ditumpahkan dengan berbagai cara. Cuman sayangnya manusia itu karena pemikirannya tidak seluas semesta, dia hanya berpikir cara yang ideal itu misalnya cuman A. Makanya jadinya kreativitas yang segede gini, ini kan pemberian Tuhan ya. Energi-energi kreatif yang ada di diri kita itu sebenarnya pemberian Tuhan. Jadi kamu bisa bayangin energi kreatif yang sebesar itu, terus kamu pilih sarananya harus gelas misalnya. Pokoknya itu harus masuk ke dalam gelas. Padahal Tuhan tuh ngasih pilihan banyak, nggak cuma gelas, ada ember, ada kolam gitu ya. Macam-macam medianya. Nah, akan menjadi mampet, akan menjadi nggak ngalir kalau pilihan itu kamu kerucutkan sendiri. Kalau misalnya pilihan itu harus ngikutin maunya kamu. Makanya di sini pesannya kalau untuk yang ini fokus fokus aja sama visi yang kamu sudah rencanakan gitu dan mulai melakukannya. Start making it happen. Apapun yang ada di depan kamu, misalnya sarananya tidak seideal yang kamu harapkan, mulai aja dulu. Jadi misalnya kamu pengen gambar, kamu pengen belajar gambar, tapi yang kamu punya cuman pensil warna sama kertas gambar anak SD. Padahal kamu tuh cita-citanya pengen bisa ngelukis cat air gitu, atau bisa ngegambar pakai kanvas. Nah, ya di sini sih dibilangnya digambar aja dulu pakai yang ada. Gambar aja dulu misalnya cuman adanya cat air, adanya pensil warna dan kertas gambar anak SD, pakai aja dulu gitu. Ya. Jadi jalannya sebenarnya banyak, sarananya banyak. Kamu hanya harus lebih luwes lagi dan lebih apa ya, jangan kaku lah gitu, tidak perlu kaku karena dan tidak perlu terlalu perfeksionis karena kreativitas kalau kitanya kaku ya akhirnya dia akan mampet, nggak bisa dialiri kemana-mana. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, kamu dapat challenges, tantangan, Great Crystal, dan ini ada The Great, nah namanya. Kalau yang aku lihat,
Kalau yang aku lihat, teman-teman yang pilih kartu nomor 3, mungkin saat ini kondisi ada suatu masalah yang sedang kamu hadapi dan masalahnya besar ya. Kalau di sini dikasih taunya adalah jangan menghadapi masalah tersebut secara fisik, tapi hadapi masalah tersebut lewat kekuatan energi, lewat kekuatan doa, lewat kekuatan law of attraction, lewat kekuatan afirmasi, pikiran positif. Jadi hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya power kamu tuh besar sekali. Kekuatan pikiran kamu besar banget. Dan kalau kamu fokus untuk memecahkan masalah, malah jadinya kontraproduktif. Kalau misalnya kamu terlalu melihat masalah itu, di sini kamu diminta untuk memfokuskan energi pikiran itu menjadi apa sih yang kamu harapkan outcome-nya. Jadi bukan fokus ke masalahnya, tapi fokus kepada jalan keluar. Misalnya kamu bermasalah di kantor, kamu jangan mikirin kantornya, jangan mikirin masalahnya, tapi pikirkan bagaimana rasanya kalau misalnya di kantor tersebut semuanya rukun. Bayangin kalau misalnya di kantor tersebut semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada fitnah, tidak ada gosip gitu kan. Jadi di level seperti ini sebenarnya sudah bukan urusan, oke, urusan duniawi memang ada ya, ada hal-hal yang memang kita harus hadapi dengan eh, cara-cara fisik gitu. Kita harus hadir, ngomong sama orangnya, atau mencoba membenahi masalah itu perorangan. Tapi itu sebenarnya efektifnya cuma 20%. 80%-nya kamu disarankan untuk menggunakan energi, menggunakan doa yang baik. Doa yang baik ya, jangan ngedoain orang yang enggak. Dan menggunakan energi kamu untuk visualisasi hal-hal yang baik agar bisa terjadi sama kamu. Tuh, jadi singkatnya seperti itu. Kamu tuh powernya segede gini, itu gede banget. Dan power segede gini akan sangat dahsyat kalau kamu operasikannya. Nih, ini The Grid ini bicara tentang di balik layar atau alam bawah sadar atau ya energi. Energi itu kan tidak terlihat mata ya. Jadi kita mainnya tuh di balik layar. Kita kirimkan pikiran-pikiran penuh cinta. Jadi jangan mengirimkan pikiran kebencian. Justru kirimin doa yang baik kepada orang-orang yang menzolimi kita. Bayangin ketika mereka tidak ada masalah, pasti hidup mereka lebih indah, dan kalau hidup mereka lebih indah, mereka tidak akan nyakitin orang lain. Ini pernah aku lakukan dan hasilnya mungkin buat orang tersebut ada ya, tapi pertama yang paling cepat aku rasain ketika aku membayangkan orang yang aku sebelin gitu ya, aku bayangin dia hidupnya enak, tidak ada masalah. Tahu nggak yang terjadi apa? Langsung saat itu juga di aku rasanya enak. Jadi sebenarnya pemaafan, doa-doa yang baik itu tuh teman-teman, ketika kita tujukan ke orang lain, yang pertama kali kena dampaknya adalah kita dulu. Jadi energi positif yang kita kasih ke orang itu lewat doa, lewat ucapan-ucapan baik, itu akan pertama kali bereaksi di badan kita dulu. Jadi nggak rugi, kita tuh nggak rugi ngedoain orang yang baik-baik kok. Dan harus tulus. Karena kalau nggak tulus, tetap semua akan balik ke kita. Ketika kita nggak tulus, ya energi yang jelek itu pun kita sendiri yang ngerasain pertama kali. Apalagi kalau kita ngedoain orang yang buruk-buruk, itu udah pasti kita duluan yang kena. Ya, so make use of this, manfaatin ini, doakan orang lain yang baik-baik. Yang terakhir, oh ada relationship. Di sini ada relationship, tapi si relationship ini keluar sama kartu The Silence dan cellular healing. Ada healing di sini. Ini dua ini nih kartu healing. Coba aku baca dulu ya. Ya. Gini, jadi buat teman-teman yang dapat kartu terakhir, relationship kamu baik-baik aja. Ini kalau misalnya kamu punya pasangan ya. Relationship kamu baik-baik aja dan nggak ada yang perlu dikhawatirin. Cuman memang penting untuk punya waktu sendiri. Penting untuk saling berjarak. Saling berjarak itu bukan saling menghindari ya, karena tidak ada masalah sebenarnya.
pasangan kamu tidak marah sama kamu dan kamu tidak marah sama dia. Tapi jarak di sini adalah untuk menyembuhkan diri sendiri. Kayak orang sakit deh, orang sakit fisik atau orang sakit flu, kan kita nggak mungkin terus-terusan ada di samping orang yang sakit ya, karena orang yang sakit sendiri pun harus punya ruang, punya waktu untuk istirahat, untuk supaya sembuh. Sama juga dengan kamu, sama juga dengan pasangan kamu. Ketika pasangan kamu butuh waktu untuk sendiri, kamu nggak perlu baper, karena ketika orang sendirian itu sebenarnya mereka butuh untuk bernafas gitu ya, bernafas untuk jeda, untuk berpikir lebih clear. Dan ketika orang sendirian, biasanya um, light beings gitu ya, spirit guide itu bisa hadir. Sih di sini ada unicorn tuh, ada unicorn, ada malaikat. Jadi ada dua. Unicorn ini lambang kesembuhan, malaikat ini proteksi ya, perlindungan. Jadi berikanlah ruang dan waktu itu ketika orang lain membutuhkan. Jadi dan ini mungkin buat teman-teman yang tidak punya pasangan tapi punya sahabat atau punya orang tua atau punya saudara yang dekat yang kebetulan sekarang mungkin kayaknya kok berjarak ya, nggak deket lagi gitu ya. Mungkin kamu pengen tahu apa kamu bikin salah apa enggak. Sesungguhnya nggak bikin salah, dia memang butuh waktu dan butuh butuh untuk sendirian, untuk pemulihan dia sendiri. Mungkin lagi suntuk di hatinya. Suntuknya bukan sama kamu, mungkin secara general ya, secara garis besar emang lagi suntuk aja sama dunia dan pengen sendirian gitu. Dan itu kita kasih aja. Ya, jadi jangan baper, kasih aja waktu dan ruang, dan ini untuk diri kamu juga. Sering-sering sendirian supaya bisa lebih clear dalam berpikir. Oke, azannya lumayan gede dan untung udah selesai. Thank you for watching. Nanti habis ini kalau sempet aku lanjutin sama pick a card yang lain. Bye.